Oke, halo Shalom semuanya. Hadir Shalom. hadir kembali di sini sama saya di Let's Praise di segmen di mana kita bisa memajukan eh, aspek dari bermain musik di dalam gereja. Ini juga bisa menjadi pengalaman kalian juga yang mau bermain musiknya atau istilahnya musikalitasnya ditambah-tambahkan lagi di sini. Enggak hanya tentang gereja juga sih, ya Mas Dan ya. Yes. Disinilah Mas Daniel Putra. Halo Mas, piye kabari Mas? Kabarnya saya baik-baik, puji Tuhan. Di masa-masa seperti ini masih bernafas luar biasa ya. Oh iya. Piye Yang Mas? Borona belum pergi-pergi ini loh. Makanya sekarang ini waktunya kita untuk bisa melakukan sesuatu yang baru. Inovasi baru tuh malah gara-gara ada permasalahan, inovasi baru terus terjadi ya. Betul, betul, betul. Kita udah berapa lama ya Mas Dan? Seingatku aku ketemu sama Mas Dan terus kita jalin project sama-sama itu 2016. 2000 em, sepertinya ya 2016 terus kita nggak ketemu 2016. lama ya. Kita kan nggak ketemu lama. Oh, Ketemu lagi waktu ngerjain projectnya STTI Worship 2019. 2019 Ya, iku. gitu. Waduh. Piye Mas Dan? 2019 kita Hah. ketemu di projectnya STT Worship, lalu 2019 juga kita bikin project sendiri. Side job. Side job. Ya, betul betul. Iya 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 iya. Iku. Loh, Mas Dan ini kalau boleh, kalau ada orang terdekatnya Mas Daniel Ya. tak tarik terus tak tanya, Mas Daniel tuh ya apa kalau waktu kecil? Waktu kecil dulu aku 3 bersaudara ya. Aku tiga bersaudara. Aku anak terakhir, aku anak bungsu. Yang pertama Vicky, kakakku ini pemain keyboard. Dia juga arranger. Ya. Dia guru di salah satu sekolah di sekolah National Plus ya, sekarang nyebutnya, kalau dulu kan International School Ya. di Surabaya, Citahati. Guru musik di sana. Kakakku yang nomor 2 Prita Kartika. Prita Kartika ini adalah The Voice Indonesia tahun 2013. Yeay. Kita sambut. Ya. Itu nomor 2 ini famous ya, famous. Kakakku ini famous. Dia guru musik juga. Lalu yang ketiga aku pendekar. Iku pendekar loh. Ya Iya pendekar. Jadi kita 3 bersaudara ini dari kecil papa mama pelayanan di gereja, mama seorang worship leader, papa pemain drum, tapi kadang juga main gitar, kadang main bass. Aku baru Semua tahu ya, ini. ternyata ya direbut semua ya ternyata ya. Gitu. Nah, kita dari kecil papa mama ini orangnya sangat disiplin sekali di dalam hal ibadah. Sangat disiplin sekali di dalam hal ibadah. Mereka kalau masalah ibadah mereka tidak bisa toleransi untuk waktu. Jadi harus tepat waktu, nggak boleh terlambat, itu dalam ibadah. Nah, apalagi dalam pelayanan. Dari kecil kita selalu dididik untuk selalu excellent dalam pelayanan, disiplin dalam waktu, dalam waktu kita melayani Tuhan, kita memiliki pengertian yang benar tentang pelayanan, dan juga memiliki hati yang benar tentang pelayanan. Itu yang selalu ditanamkan oleh papa mama dari kecil. Jadi dari kecil aku pribadi sudah pelayanan. Itu pertama kali main drum di ibadah umum kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Nah ini seru nih, karena kan anak paling terakhir nih. Yang lain nih sudah, yang nomor 1 dan 2 sudah pelayanan Mas? Sudah pelayanan, jadi kakak-kakakku Vicky pelayanan sejak kelas 3 atau 5 SD, itu main keyboard di gereja, di ibadah umum. Kalau Pritanya ini singer dari SMP ya, di ibadah. Kalau nggak salah, cuma SD sudah mulai nyanyi di gereja, kayak misal special perform, acara Paskah, acara Natal, seperti itu. Gitu, akunya sendiri kelas 3 SD. Gimana Mas Dan sebagai anak ketiga lihat kakak-kakaknya udah pelayanan? Iku masih ingat gak ya? Ngelihat kakak-kakakku pelayanan rasanya waktu itu aku agak sedikit lupa ya. Cuma aku sangat mengagumi mereka. Aku adalah adik yang sangat mengagumi papa mamaku dan kakak-kakakku, dan aku adalah anak yang sangat mengagumi papa mamaku. Seperti itu. Jadi mereka adalah
motivator buat aku untuk aku bisa melayani. Mereka sangat menginspirasi, terutama papaku. Karena papaku waktu main drum, aku ngeliatin waktu di ibadah gitu. Wih, keren ya main drum ya. Terus akhirnya selesai ibadah, aku coba-coba main drum. Dengan Oh. keterbatasan tinggi badan waktu itu. Oh ya, nginjek kick ya toh? Iya, nginjeknya kicknya masih nggak bisa. Duduknya masih cuma nempel di pantat. Iya ya, kick sama hi hat. Oke, oke. Lah Gitu. itu gini Mas, kalau pengalamanku dulu tuh aku karena kan anak tunggal nih. Jadi waktu itu tuh aku nggak tahu sama sekali tentang pelayanan. Aku tuh Oke. taunya cuma oh main musik di gereja. Keren ya. Percaya nggak percaya, aku walaupun sekarang jadi pemain keyboard ya. Tapi dulu tuh aku pemain bass, Mas. Iya, serius. Aku Woi. ngebass, Mas. Oke, 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 oke. Aku masih ingat pertama kali guruku datang. Istilahnya guruku tuh pemain bass yang di depan nih. Aku selalu lihat, Oke. kok enak ini ya mainnya. Terus, nah itu mungkin figur kakak ya. Karena kan aku nggak punya kakak. Jadi, enak ini. Tak deketin orangnya. Lalu dia bilang gini, wes belajar oh. Oke, belajar. Tiba-tiba selesai belajar, masih seminggu. Minggu depannya orang yang ngajarin aku itu pergi, nggak tahu kemana. Terus Oke. pendetaku tuh ngomong gini, ngomongnya kakakmu ini yang seniorku tuh, kamu katanya udah mahir kok main bass. Wis ibadah pertama besok kamu main loh. Mateng kon. Padahal nggak pernah main. Padahal nggak pernah main. Gile. Ini istilah bahasa Jerman ini jongkrokno ya. Iya, betul. Wah, itu Iya, gila iya, itu. iya, Itu iya, gila itu. iya, iya. Kalau pertama kali pelayanan piye, Mas? Mas Dan. Pertama kali pelayanan, aku nggak tahu kenapa sampai sekarang ini setiap aku pelayanan kadang masih nervous sampai saat ini. Enggak Karena begini, mungkin. Bohong. Enggak mungkin lah. ya ini Enggak kan mungkin. gimmick itu loh untuk konten. Waduh, kok ngerti? Serius ah, Mas? Masa Enggak. gimmick sih, Mas? Oh, enggak ya. Jadi sampai sekarang ini aku selalu kadang masih deg-degan. Kenapa? Waktu kecil itu deg-deganku karena aku pertama kali pelayanan, terus di antara musisi yang lainnya aku paling kecil kayak gitu. Nah, itu Kalau boleh membuat aku tahu, merasa nervous. kalau boleh tahu yang lainnya ketika Mas Dan kan waktu itu masih kecil ya? Yang SMP? lainnya aku SD. Jadi SD malah. waktu kelas 1 SD itu pelayanan baru sekali, terus baru dijadwal lagi itu kelas 3 SD. Itu mulai rutin kayak gitu. Wow. Nah, Itu teman-teman yang lainnya, yang lainnya, pemain musik lainnya. yang lainnya usia sekitar waktu itu ya 30 40 seperti itu. 30-an. 30 something begitu. Iya, pressure gak Mas? Nah, itu lumayan membuat aku tertekan ya gitu. Karena yang main waduh. Terus pernah waktu itu Ren. Jadi habis selesai pelayanan, habis selesai ibadah, waktu turun loh ada jemaat ngomong gini. Oh, yang main drum tadi Dani toh. Nah, panggilanku di rumah Dani, di gereja juga Dani. Oh, yang main drum waktu tadi Dani toh. Pantatku nggak kelihatan, lihat gini. Mas ampun Ren, aku sudah berdiri loh Ren. aku main drum itu aku sudah berdiri, nggak duduk, cuma nempelin pantat, masih dibilang nggak kelihatan gitu. Waduh, tapi wah iya aja gitu. Masih yang ingat gak? Usia. Masih ingat gak waktu itu lagu favorit Mas Daniel apa? Lagu favoritku waktu itu adalah Api Kemuliaannya tercurah dari surga. Wah, itu kalau aku sudah main lagu itu rasanya kayak, wih, aku pemain drum paling hebat banget. Padahal ya enggak. Padahal ya biasa ya. Padahal tapi biasa memang, gitu loh. Tapi memang pada zaman itu ya wis apik Mas. Sudah bagus itu. Lagu kan itu beatnya asik loh. Deng tak dedeng tak deng deng. Iya. Wah, itu bagi aku itu sesuatu yang sulit dan aku lumayan bisa gitu loh, meskipun nggak terlalu expert gitu ya. Nggak terlalu 100% lah bisa mainin waktu itu. Tapi aku bawang kayaknya minta ampun. Percaya nggak percaya? Aku pertama kali pelayanan langsung itu Desember Mas. Besok minggunya sudah suruh main, nggak bisa. Terus kan ada perayaan Natal nih. Aku disuruh main lagi Mas. Wah gile. Ini waduh ya Tuhan. apa waktu itu? Waktu itu ya Barin, kamu pertama kali melayani langsung terus di Natal. Jadi WL-nya
worship leadernya nih ngadep ke jemaat nih. Oh iya ketika dia balik nih, ini kayak balik nih. Ayo. Dia baliknya nih terus gitu. Lihat aku, ya kan? Lihat aku terus dia balik lagi nih. Dia balik terus shalom, Tuhan memberkati gini. Waduh. Wah, itu lumayan pressure ya. Iya, beban banget itu. Gak bisa aku, Mas. Iya, Betul-betul gak iya, bisa iya, waktu iya. itu. Jadi aku belajar untuk tidak, apa istilahnya ya, waktu itu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk, apa ya, belajar untuk merendahkan diri. Oke. Karena kalau aku pikir-pikir waktu dulu, ketika aku udah sudah mulai bisa apa gini, kalau instan langsung bisa pengalamanku, waduh. Oke. Iku pasti aku sombongnya minta ampun tuh. Ya kan? Jadi apa ya, ada puji Tuhannya, aku bersyukurnya tuh ada step by step yang aku bisa lalui. Dari yang ngalamin gak bisa. Pemain keyboardku tuh Mas, kan itu percaya gak ada pemain gitar, cuma ada pemain drum, bass aku, terus pemain keyboardku. Pemain keyboardku tuh kan gini kan, aku main bass harus lihat kanan, kiri ini drummer. Jadi aku lihat kanan, lihat tangan kirinya pemain keyboard dong, untuk tahu chordnya kan. Sampai dia tuh lepas tangan kiri Mas, karena dia jengkel sama aku. Tangan kirinya gak ada Mas. Aku sampai, waduh. Drummerku nih. Kan gini kan, drummerku nih. Iya. Wes cak kayak, ya namanya juga belajar kan ya. Iya, tiba-tiba banyak cicak ya. Iya, ini kok, waduh gimana nih, gak support. Iya. Gak ada support sama sekali. Karena mereka awalnya selalu ngomong gini, bisa asal kamu mau konsentrasi. Oke. Lah aku kira konsentrasi ya bleset juga chordku. Tambah bulat ternyata. Iya. Makanya pencapaianku aku seneng, aku ngerti chordnya, aku ngulik 1 minggu Mas. Itu lagu apa sih? Oh ya, Anggur ada baru. gerakan roh Allah di sini. Anggur baru. Oh, anggur baru. Anggur baru. Anggur baru tercurah. Oke. Wah itu sambil nangis, percaya nggak percaya? Ketika refnya terus koda, ya kan? Terus itu pencapaianku, itu kayak sebuah apa namanya? Sebuah pencapaian. Pulang ke rumah kan naik sepeda pancal itu. Pulang ke rumah, sampai di rumah nangis sujud syukur Mas. Wah sih, karena sukses memainkannya ya. Betul. Oh iya. Kalau Mas Dan, pencapaiannya apa Mas? Ada pencapaian yang Mas Dan masih ingat gak sampai sekarang? Pencapaian dalam hal apa ini? Pelayanan, sudah penting. Pelayanan. Kalau pencapaian dalam hal pelayanan ya, sampai sekarang ini aku terus mengejar. Istilahnya berkesan Mas, ada pengalaman tertentu yang Mas. Oke. Jadi waktu itu memang pencapaianku dalam melayani waktu itu ya, waktu masih awal-awal pelayanan itu aku bisa bermain di ibadah umum. Main di ibadah umum itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa bagi kita yang masih awal-awal main toh ya. Dan biasanya kan ada grade-nya dulu, main di sekolah minggu. Betul. Terus main di teens ya, di remaja, terus di kaum muda baru di ibadah umum. Nah, kalau sudah di ibadah umum itu sudah rasanya wah, ini top of the line. Ini sudah top of the line gitu loh. Nah, itu pencapaianku sih waktu itu. Ibadah umum. Kalau aku tuh sudah di ibadah umum langsung, Mas. Apa enggak? Wah, aku nih ya. Itu sesuatu. Iya, aku sampai kayak gini, Mas. iki ya apa iki terus pemain keyboard wes toh, tenang. Saking jengkel ya dia tangannya ditaruh ke belakang ini. Waduh. Piye iki, aduh gimana. Takutnya malah enggak sinkron ya kirinya dia sama low section ya bassnya ya. Nah, itu betul Mas. Aku enggak tahu. Aku kira dia merasa bahwa ini orang nih gak mampu nih. Wes kiriku juga tak tunjukin. Aku kira gitu. Tapi tak pikir-pikir sekarang, aku pikir-pikir, oh enggak, dia tuh takut nanti kalau nabrak
Nah, Betul, wis betul. lebih kacau Nah, lagi. ini penting ini Ren. Beberapa uh, player ya Mm-mm, masih belum mengetahui akan hal ini gitu. Jadi mm-mm, terkadang yang kita jumpai masih ada waktu itu pemain keyboard, mm-mm. yang dia main kirinya dan pemain bassnya ini kadang-kadang dia ngambil nadanya sendiri. Nah, Betul, keyboardnya main di apa, pemain bassnya ini karena dia dia asik sendiri, dia ambil chordnya yang lain gitu. Ya betul. masih aman sih, tapi kadang-kadang dia tidak pada tempatnya, akhirnya malah over mainnya gitu. Nah, iya Mas, Itu pernah yang punya bahaya. pengalaman nggak kalau overplay? Overplay Gini, dalam. gini. Kalau aku tuh aku sudah pernah merasakan yaitu dari tidak bisa jadi bisa. Terus Oke. karena sudah terbiasa, bukan bisa karena belajar ya, bisa karena terbiasa denger ini. Oh ya wis tak meloi gitu, feeling kan. Tapi yang aku nggak sadari adalah aku ngisi terus itu keyboardku. Oke, oke, oke. Itu Pernah. pernah Mas? Ya, pernah mengalami. Kita semua pernah mengalami lah ya. Masa Mas? Apalagi kalau pas kita ini sudah dipercayakan lebih. Nah, biasanya di situ pembuktian itu semakin lebih besar. Karena Hmm. kadang kita membuktikan sesuatu agar orang melihat bahwa kita mampu. Nah, ketika diberikan kesempatan untuk kesempatannya lebih besar lagi, justru di situ malah kita kadang over Betul, betul, gitu. betul, Itu betul. yang bahaya sih, karena kalau sudah overplay, maka yang terjadi bukan super team lagi yang dipikirkan, tapi Superman. Oh, ya, ya, Nah, ya, ya, itu ya, 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 itu one man masalahnya. show di dalam sebuah tim. Itu yang Karena, bahaya. karena setelah aku lihat sekarang nih Mas ya, aku Hmm, tuh jadi belajar banyak. Gini, ceritanya adalah gereja di mana tempat aku melayani kan betul-betul 100% aku yang pegang untuk pemain musiknya, oke. In charge di sana ya. aransemennya. Ya, nah lalu perlu pemain bass ketika pemain bass kami tidak bisa hadir, Oke. misalkan. Mm-mm. Atau perlu pemain drum yang, kalau pemain, jadi salah satu kami lah pokoknya ada yang izin. Oke. Nah, ketika kami di satu saat itu, kita pernah Mm-mm. kok ngobrol. Kemungkinan ada videonya tapi aku nggak tahu ini. Nanti tak lihat dulu. Di aku ini bahkan masih simpen kita lagu kita loh Mas. Oh, ya, 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 ya. Iya iku. Nah, pas waktu itu mereka juga bilang gini, karena kan aku juga pernah izin. Jadi mereka main Oke. dengan pemain keyboard luar lain gitu kan. Oke. Eh Masalahnya tuh selalu begini. Mereka tuh dan juga aku pernah rasakan juga. Kami berempat tuh pernah rasakan juga semua. Ketika orang lain main, lalu merasa sudah istilahnya apa ya, sudah ngerti lagunya, lalu Oke. terus mereka kayak ini kebiasaannya, biasanya orang-orang masih umurnya masih muda. Mm-mm. Jadi nggak peduli wes kamu mainnya apa, aku pokoknya kayak pemain bass dengan pemain keyboard tangan kirinya kan gitu. Atau Mm-mm. pemain gitar dengan pemain keyboard tangan kananku piye. Itu Ya. pokoknya overplay dia main gini. Jadinya ketika rekamannya kami dengarkan lagi kayaknya ini gak worship ya, gak Iya, iya, penyembahan. iya, iya, iya. Jadinya Oke, malah oke, kayak oke. menunjukkan bahwa akulah gitu loh. Kayak gitu, Iya, paham iya, ya? iya. Ha, 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 ha. Pernah nggak Mas Samen ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu? Jangankan berjumpa dengan orang-orang seperti itu, kadang aku juga pernah ngalamin di posisi seperti itu gitu. Kadang merasa Hmm. bahwa um, I'm one of the best kayak gitu Hmm. di dalam tim musik yang ada gitu. Nah, itu Hmm. yang bahaya sih. Ini doakan juga, aku sedang menyiapkan suatu suatu apa ya, khotbah atau workshop Hmm. berbicara tentang unworthy worship. Wah, Oh, ini fight aku sedang pasti. menyiapkan hal ini karena seperti firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan roh dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara gitu. Betul, Nah, betul, waktu betul. menyiapkan hal ini, waktu masih menyiapkan judulnya aja sudah banyak hal terjadi yang berusaha, ada serangan-serangan yang terjadi gitu dalam Hmm. dalam komunikasiku dengan istriku di rumah tangga. Terus Hmm. habis gitu banyak lah yang terjadi, malah yang lebih sering diserang itu adalah komunikasi dengan istriku. Nah, dari situ aku mulai doa puasa untuk menyiapkan hal ini. Ini yang perlu diketahui oleh
para pemain musik ya. Oke. Jadi waktu aku menyiapkan ini, waktu itu aku sedang ambil waktu untuk aku doa, aku nyembah Tuhan. Di situ aku dilawat Tuhan, aku ngerasain hadirat Tuhan luar biasa waktu sedang menyiapkan itu. Jadi aku di depan laptop, aku lagi nulis, tiba-tiba Tuhan gerakan untuk Roh Kudus gerakan untuk ambil gitar, kamu worship. Aku ambil gitar, aku worship, aku nyembah Tuhan, aku nangis dilawat Tuhan. Lalu Tuhan uh, berkata sesuatu yang sangat menggelitik dan itu mengingatkan aku dan juga mengingatkan kita para tim pemain musik. Tuhan ngomong kayak gini, banyak tim musik mereka menyiapkan sesuatu yang cantik untuk permainan mereka, aransemen dan lain sebagainya, untuk ibadah dan lain sebagainya. Tidaklah salah. Betul. Tetapi mereka lupa hatinya untuk aku. Wah, itu waktu aku doa itu rasanya kayak, wih Tuhan terima kasih, kayak sudah mengingatkan terus gitu. Bukan hanya untuk orang-orang yang nanti akan mendengar hal ini, tetapi untuk aku pribadi juga sangat-sangat diingatkan dengan hal ini. Nah, akhirnya Tuhan kasih aku, kamu baca Yesaya. Di situ akhirnya aku baca di dalam kitab Yesaya, di mana ada perikop yang satu perikop itu juga ditujukan untuk Lucifer. Okay. Nah, kesombongan pertama yang terjadi yang membuat kita akhirnya itu kan merasa prideful gitu ya, merasa dia waduh. Ya. Betul. Dia dengan sangat-sangat bangganya, aku ini pemimpin paduan suara surgawi kayak gitu. Ya. Nah, mereka menyembah, malah para malaikat menyembah engkau ini juga karena aku yang memimpin, karena kenapa hanya engkau yang disembah, aku juga pengen disembah. Nah, itu yang bahaya. Tanpa kita sadari, kadang waktu kita overplay, kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Itu bahaya. Itu yang bahaya. Itu bahaya. Nah, ini yang perlu diingat buat setiap kita untuk hal ini bahwa ada satu kalimat yang selalu aku pegang dalam pelayanan, yaitu melayani dengan benar, dengan sikap hati yang benar. Melayani dengan benar ini berbicara tentang skill kita, terus pemahaman kita, paradigma kita tentang melayani itu apa, itu harus benar dulu. Lalu melayani dengan sikap hati yang benar itu berbicara tentang motivasi kita. Nah, terus diingat, melayani dengan benar, melayani dengan sikap hati yang benar ini, bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan yang Tuhan kasih. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, apa yang kita punya juga semuanya daripada Tuhan gitu. Betul. Kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali ketika orang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang melayani, maka mereka akan miss kadang-kadang ya. Mereka akan miss dalam melayani, yang terjadi ya kadang bisa overplay secara skill. Lalu di dalam hatinya mereka merasa bahwa aku ini yang pemain paling hebat, atau bisa dikatakan aku ini senior di tempat ini kayak gitu. Ya. Itu yang bahaya kayak gitu. Ya, seperti itu, Ren. Unworthy worship. Ya. Ya, itu, unworthy worship. Itu apa? Seminar? Workshop? Sekarang ini masih aku kerjakan. Aku enggak tahu nanti ke depannya akan aku sampaikan dalam bentuk khotbah atau workshop juga mungkin ya, kalau memang Tuhan izinkan. Karena ini masih aku terus kerjakan. Waktu itu aku ngobrol sama istriku, terus ini apa yang tepat judulnya ya. Terlalu istriku ngomong unworthy worship, penyembah yang tidak layak gitu. Wah, ini yang harus diketahui juga gitu. Bukan hanya mengerti bahwa bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana dengan benar, bagaimana sikap kita yang benar dalam melayani Tuhan, bukan pengertian hanya itu, tetapi ada sikap-sikap yang tidak seharusnya kita ambil, atau kita bisa dikatakan mengambil keuntungan dari melayani dalam melayani Tuhan kayak seperti itu. Iya, oke. Oh, aku terberkati juga. Berarti betul kok, Mas. Bukan karena permainan kita jadi worthy. Betul iya, kan? Betul. Tapi karena memang sudah dilayakkan sama Tuhan. Ya, that's true. Jadi kalau misalkan kita overplay, sebenarnya balik lagi, ini bukan berbicara tentang kita, tapi kita berbicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Betul ya? Ya, betul. Sehingga kalau aku nangkep bagus banget, Mas, unworthy worship itu. Wah, puji Tuhan ya. Kalau jadi gini, Mas, kalau misalkan ini untuk kalian yang juga lihat di rumah, tolong doakan untuk bisa message yang datangnya dari Tuhan, Mas Daniel bisa. Tolong bantu doa juga. Ya. Nah,
aku nangkep mantep Mas. Karena kenapa sih kita tuh selalu overplay? Mungkin karena kita merasa kita pantas, padahal enggak. Iya, betul. Kita aja diciptakan dari debu tanah kok. Iya Ya, kan? ya, ya, ya. Itu bagus banget. Iya, iya, iya. Ini Itu. apa nih sekarang kesibukannya Mas Dan? Sekarang pelayanan, aku sekarang tertanam di satu gereja lokal di Victory Community Church. Iya, iya. Oke. Senior pastorku adalah Pastor Herman Santoso. Nah, Oke. beliau ini juga role model buat aku, di mana beliau ini balance dalam segala setiap aspek kehidupan ya, dalam keluarga, dalam pelayanan, terus secara jasmani dan juga spirit gitu. Nah, secara spirit ini yang aku terus belajar dari beliau, di mana kita ini pelayan Tuhan, khususnya kita pelayan altar, itu kita nggak main-main waktu kita memiliki, diberikan atribut atau jubah sama Tuhan untuk melayani di altar, ini nggak main-main. Betul. Aku pernah mendengar salah satu hamba Tuhan, dia berkata dia dulu dari gereja setan ceritanya. Nah, beliau ini, wah ini waktu aku dengerin ini merinding. Jadi beliau menyampaikan di dalam sebuah ibadah atau gereja yang diserang pertama kali bukanlah pembicara, tetapi pemain musik dan pujian. Wah, Ren, wah ini aku ngomong aja aku merinding. Nah, itu yang pertama kali akan diserang oleh penguasa-penguasa di udara, oleh iblis. Nah, kenapa? Karena yang mau dicuri itu apa? Penyembahan kepada Tuhan ini. Iya. Wah, ini juga ada salah satu di dalam yang sedang aku siapkan ya. Yang diinginkan oleh iblis itu adalah penyembahan. Dia sangat ngerti value tentang penyembahan. Sangat mengerti value tentang penyembahan. Bagi kita juga sangat perlu ngerti value tentang penyembahan. That's why sekarang aku juga mengerjakan workshop masih di beberapa gereja. Kalau pas lagi diundang workshop tentang pujian penyembahan seperti itu. Terus di gereja lokal masih main drum juga. Terus juga masih Mas ya? Main drum di every service ya. Oke. Kadang juga ada jadwal untuk WL gitu. Seperti itu. Terus khotbah di gereja lokal beberapa jadi jadwal, terus lalu di khotbah di gereja di luar kalau pasti lagi di invite, diberikan kesempatan untuk melayani. Itu sih loh, sekarang ini. Yang menarik tuh gini. Saya tuh mengenal Mas Dan tuh masih sebagai musician, paham? Kita ketemu, kita sama-sama jadi musician. Lalu tiba-tiba kaget aku Mas. Transformation-nya sampean itu, gila. Apa yang menjadi titik di mana Mas Daniel mau, oke, aku akan melayani nih sekarang, kan aku juga kaget ketika Mas Daniel kemana tuh, luar kota itu Mas, aku lupa sih. Aku ini lagi nyari-nyari di IG-nya Mas Daniel nih, tapi itu aku di Semarang mungkin. Semarang, ya Semarang. Itu gimana, Mas? Gimana ceritanya? Ceritakan dulu. Kok dari musician jadi sekarang aku lihat sharing tentang firman Tuhannya juga. Aku kan sering lihat sih Mas ya kan, saya kan. Thank you Loren, thank you ya. Ya. Gimana Mas ceritanya? Ya. Fansku nambah 1 dan cuma 1 kamu. Makanya saya membuat segmen ini, talk show ini tentang pelayanan dan penyembahan. Pertama yang tak kejar Mas Daniel dulu. Saya ngefans dengan Mas Daniel. Iya Mas. Oke, dada dari kecil pelayanan musik dan sebagainya, sampai sekarang juga masih pelayanan musik. Sebenarnya tidak pernah terbesit di pikiranku untuk menjadi preacher ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah terbesit sama sekali, karena bukan cita-cita dan bukan impian buat aku. Karena aku sangat enjoy main musik, aku suka musik, menghidupi musik. Tetapi ada suatu hal yang akhirnya membuat aku
Seringkali kita ini lari dari panggilan Tuhan. Aku merasakan hal itu, aku lari dari panggilan Tuhan dan aku tidak mengetahui bahwa ternyata aku lari dari panggilan Tuhan gitu. Dan akhirnya suatu ketika tahun 2016 itu Ren, 2016 itu aku masih stay di Jakarta waktu itu. Aku doa sama Tuhan, Tuhan kakak-kakakku ini sukses di musik. Kenapa aku enggak? Dikatakan tidak sukses juga tidak gitu, tetapi tidak bisa sesukses kakak-kakakku di Skuler waktu itu. Oke. Lalu padahal di Jakarta sudah lumayan, aku pernah ngisi singlenya Ari Lasso waktu itu, dikasih kesempatan sama Bang Pai Burman BIP untuk ngisi singlenya Ari Lasso di tahun 2014. Judulnya Kamu Egois, itu aku yang mengisi drumnya. Wow. Terus habis itu kok kayaknya berhenti gitu loh, kayaknya stagnan gitu, cuma gitu-gitu aja gitu. Terus akhirnya pas aku lagi berdoa, aku quality time ya with Daddy Jesus ya. Terus akhirnya Roh Kudus ngingetin, kamu pulang jadi pendeta. Wah itu Ren, itu rasanya hati itu kayak aduh bergejolak, iki temenan ta iki suara Roh Kudus ta suara hatiku dewe kayak gitu. Wah beneran Ren. Itu rasanya iki apa-apaan iki apa-apaan iki gitu. Ya. Wah ini sesuatu yang nggak pernah aku pikirkan gitu loh. Waduh aku sudah sangat nyaman gitu di sini. Terus akhirnya muncul lagi pemikiran, wah Tuhan aku lagi jadi pendeta ini kayak apa gitu. Aku habis ini usiaku waktu itu 29 usiaku, terus habis itu mau masuk ke 30, Tuhan aku kemarin ini usiaku 30 tahun gitu. Kalau misalnya aku jadi pendeta, terus nanti aku harus sekolah untuk memperdalam. Nah ini juga ini penting. Sekolah itu bukan untuk mendapatkan gelar tapi untuk belajar. Betul. Nah itu seringkali orang mengejudge, wah sekolah ndak mari gitu, dianggap nggak serius dalam panggilan gitu. Padahal banyak faktor yang kadang seperti itu. Nah akhirnya aku mikir, aku lihat misalnya sekolah cepat ya Tuhan ya. Aku 4 tahun selesai, usiaku 34. Terus aku lulus, aku jadi hamba Tuhan, aku jadi pendeta. Niki sing temen aja Tuhan ya apa nanti aku sorry itu sih usia 34 terus sebagai pendeta itu lihat misalnya nanti kalau sopo sing gelem mbek aku kayak gitu dalam hati gitu. Maksudnya kerja juga gak mapan kan mikirnya sudah nata kayak perekonomian terus pekerjaan gitu supaya nanti banyak yang lirik gitu loh Renio kan mikirnya gitu. Dan aku mikirnya Tuhan aku bakal jadi kepala rumah tangga ini nggak main-main ini kayak betul Mas. Nah dari situ aku terus negosiasi sama Tuhan dan pada akhirnya ya kita ini siapa, kita nggak bisa ngelawan pencipta kita, dan akhirnya aku mengakui bahwa aku kalah Tuhan. Oke. Aku kalah Tuhan dalam waktu ini, dalam negosiasi ini iku dalam waktu negosiasiku pasti ada kayak apa ya namanya ya, wah tarik ulur bergejolak hati rasanya Ren. Sering istilahnya pasti menyangkal dulu dong, enggak iya ini nggak mungkin. Terus dengan kondisi fisikku yang seperti yang dilihat saat ini ya, tatoku sudah banyak kayak gini. Yang iki koyo opo kayak gitu kan. Terus aku punya masa lalu yang juga waduh itu yang kacau banget gitu, dan waktu itu masih diproses Tuhan juga. Aku sangat lemah ketika berjumpa dengan wanita cantik terus kayak gitu. Wah, aku sangat lemah di situ gitu. Ya itu, apa Tuhan gitu. Apa ini menarik karena gini Mas, kadang orang tuh merasa sudah pede, oh Tuhan berbicara sama saya gitu loh. Tapi kalau Mas Dan ini beda, dirasa enggak nanti dulu. Iya. Apakah cuma hanya ekonomi? Enggak kan, pastinya enggak. Satu ekonomi, lalu pasangan hidup. Terus habis gitu dengan kondisi latar belakangku yang masa laluku yang seperti itu gitu. Waduh gak karuan wis mabuk mendem ngobat dan lain sebagainya. Wedoan bahasa Jermannya kayak gitu. Iki nggak mungkin Tuhan, aku jadi hamba Tuhan, aku jadi pendeta nggak mungkin kayak gitu. Tapi akhirnya suatu ketika aku menyerah dan Tuhan aku kalah dalam debat sama kamu, pastinya kalah. Tetapi kita kan namanya kita punya free will ya, kita merasa hebat, kita bisa merasa menang gitu. Kita merasa lebih ngerti daripada Tuhan. Itu gimana Mas? Mas kan sorry nih, tatoan nih, tapi masuk ke sekolah Alkitab.
piye pandangannya? Gak usah pandangan orang lah. Tentang Mas Daniel sendiri, ki piye ki yo tatoku? Apa berusaha untuk sembunyikan atau? Pastinya ya, karena enggak, aku waktu kalau sekolah gitu selalu pakai lengan panjang, juga Oh, oke. menghormati dosenku, menghormati teman-teman yang ada, juga aku membawa diriku untuk maksudnya orang juga enggak memandang yang waduh ikut ketok-ketok no tatunya gitu ya. Iya, 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 iya. Kayak gitu. Itu Cuma merasa pertama insecure gak Mas? Enggak ya? Atau? ya, ada rasa insecure ada. Terus lama-kelamaan mereka banyak tahu gitu. Waktu hari pertama Ren, aku sekolah, lalu ada salah satu mahasiswi yang ngelihat tato yang ada di jariku ini kan nggak bisa ditutupi. Tahu Gimana? nggak respon pertama orang itu duduk di sebelahku ngomong kayak Ya, gini? gimana? Kamu dulu nakal ya? Wah, itu langsung 100% correctly. Itu yang aku Waduh. terima di hari pertama aku sekolah. Wah, itu lumayan. Terus Pasti akhirnya berat Mas. Pasti ya berat betul. Mas. Aku rasain juga gini. Kalau aku jadi Mas Daniel pasti tak tolak itu terus. Iki guduk suara Tuhan ini bukan suara Tuhan nih. Karena tato Aku ini. berharapnya seperti itu juga. Oke. Terus akhirnya selesai Uh, S1. dan 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 waktu itu ya aku di Jakarta, terus aku telepon kakakku, aku cerita aku mau sekolah Alkitab gitu. Terus kakakku Prita ngomong, kamu pulang dulu, kita bicara di rumah. Dan ternyata waktu ngobrol itu, singkat cerita nih, aku minta beberapa tanda dari Tuhan, dan itu tanda yang menurut logika itu tidak mungkin. Nggak sampai 1 jam Tuhan langsung kasih tanda. Itu aku bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku bukan berarti aku nggak percayakan panggilan Tuhan, tapi aku minta satu tanda terakhir aja Tuhan, untuk memantapkan aku. Nggak sampai 1 jam, Ren. Tanda itu langsung diberikan sama Tuhan, dan aku sujud syukur, aku minta ampun, aku nangis sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Akhirnya aku pulang dari KKR itu, waktu itu di Bandung. Terus habis gitu, aku ngobrol sama keluarga. Begitu aku ngobrol selesai, apa yang aku alami waktu berdoa, waktu bergumul, kakak aku langsung aku yes dulu bodoh ya, saya bingung apa gitu. Maksudnya ayo dipertimbangkan dulu adikmu ini. Malah jalan. Kok malah yes ini kayak apa gitu loh. Lucu banget ini. Ya mereka sangat tahu bahwa di antara 3 bersaudara ini yang 2 ini lempeng-lempeng, dan aku yang terakhir ini yang paling waduh nggak bisa dipegang gitu. That's why Mas Daniel masih ragu waktu itu. Ya. Terus semua selesai, kakak yes, kakak ipar semua yes, lalu papa mamaku cerita. Papa mama dari hati kecil, papa mama dari waktu kamu kecil melihat bahwa memang panggilanmu itu adalah hamba Tuhan, kamu menjadi pendeta. Wow. Di hati kecilnya papa mama papa ini selalu berdoa, karena itu yang papa mama lihat, dan pernah ada orang yang melihat bahwa wah ini kecil nanti besok besar ini jadi pendeta ini Mbak Lili gitu. Ngomong sama mamaku kayak gitu. Terus dalam hatinya mamaku, noh anak emokong kayak gini. Dan aku punya cerita yang dimana aku dulu pernah sakit dan hampir meninggal, lalu didoakan oleh gembalaku yang almarhum, gembala di gerejaku sebelumnya yang sekarang sudah meninggal ya, almarhum. Didoakan, sudah dibawa ke dokter dan lain sebagainya, itu ternyata malah aku hampir meninggal. Ketika didoakan oleh beliau, besoknya aku langsung sembuh dari hal itu, dan masa banyak hal lainnya yang membuat mamaku, terus terkhususnya dalam nama ya, nama Daniel ini. Ketika papa mama cerita, nama Daniel ini bukan papa mama aku yang memberikan, tapi waktu itu usia kandungan mama, aku di kandungan mama 7 bulan, sekitar 7 bulan. Mama lagi mengandung, dan USG waktu itu sangat mahal sekali, dan keluargaku nggak mampu, mama papa waktu itu nggak mampu untuk bayar USG. Papa ini sedang berdoa di gereja, terus tiba-tiba ada suara, jangan khawatir, namakan anakmu Daniel. Wah, papa kaget dong. Wow. Tolak kanan kiri nggak ada orang, maksudnya jaraknya juga jauh-jauh, yang ngomong siapa kayak gitu. Akhirnya papa cerita sama mama, nanti kalau misal punya anak dinamain Daniel ya gitu. Terus mama ngomong, loh iya kalau yang cowok, kalau yang cewek gimana gitu.
Udah kalau cewek nanti terserah mama mau kasih nama siapa, kalau cowok kasih nama Daniel karena papa tadi waktu di gereja berdoa dapat ini kayak gitu. Wow, mantap. Lahirlah Daniel. Nah, papa mama cerita seperti itu tuh waktu kita ngobrol keluarga ini itu sambil nangis, ngingetin lagi, kamu nggak bisa lari dari panggilanmu dan lain sebagainya. Lalu singkat cerita, ya sekolah dan ternyata apa yang aku khawatirkan tentang ekonomi, tentang pasangan hidup, tentang latar belakangku seperti itu, semuanya itu kayak dibalik sama Tuhan 180 derajat, Ren. Puji Tuhan, puji Wah, Tuhan. itu hal yang aku dapat dari segi ekonomi ya. Dari segi ekonomi terkhususnya untuk kondisi saat ini nih, seperti ini. Aku udah nggak ngajar lagi, tetapi Tuhan tuh pelihara penyertaannya sempurna kayak gitu sampai saat ini. Dan untuk pasangan hidup, aku menikah 2019. Aku menikah 2019, jadi waktu itu usiaku 32. Oke. 32, aku menikah dengan teman sekolah mingguku waktu kecil yang aku dambakan, aku idolakan gitu. Dan anaknya itu, dan 18 tahun kita nggak jumpa, kita nggak ketemu, nggak pernah ngobrol, ketemu lagi. Wah, itu long story. Terus dia ini sangat cinta Tuhan, sangat cantik, luar biasa. Sampai aku nggak bisa berhenti bersyukur sama Tuhan gitu. Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiranku itu ternyata itu hanya yang ada di pikiranku dan hatiku. Tetapi Tuhan melihat jauh lebih dari apa yang aku pikirkan, dari apa yang aku bayangkan. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam ekonomi, dalam pasangan hidup, dalam kehidupanku ke depan seperti apa. Ternyata Tuhan sudah siapkan gitu. Dan aku, wah ini nggak main-main. Tuhan, ini kamu kasih aku pasangan hidup yang luar biasa, cinta Tuhan. Nama istriku Kenny. Cinta Tuhan sebagai penolong, apalagi khususnya dengan kondisi seperti ini, dia sangat-sangat banyak menguatkan aku sebagai suami, dia sebagai istri nguatin aku kayak gitu. Wah, ini powerful gitu. Great. Oke, Mas Dan. Mohon maaf loh, ini aku sudah istilahnya mencuri waktumu yang enggak lah. Senang bisa ngobrol. Mantap ceritanya. Sangat memberkati Mas Dan. Thank you. Dan kalau kapan-kapan lagi kita ajak untuk bincang-bincang, siap ya? Ya, siap. Ren, ini aku boleh tambahkan tentang overplay ya. Oke. Jadi aku selalu menganalogikan bahwa tim musik itu seperti tim sepak bola. Ya. Drummer sebagai kiper, pemain bass sebagai pemain belakang back, pemain gitar, keyboard ini sebagai pemain sayap, pemain tengah, vokal sebagai striker. Mereka punya peran masing-masing, punya fungsi masing-masing gitu. Contoh, misal pemain drum ya yang overplay gitu. Aku gambarkan seperti pemain sepak bola sebagai kiper. Nah, misal nih bolanya ada di depan dibawa sama striker, terus tiba-tiba dia golong-golong di belakang. Nah, kan ini sebuah keunikan di dalam lapangan sepak bola gitu loh. Betul. Nah, kan penontonnya akhirnya apa gendeng iki pemain belakang kiper iki lapo kok mau mencolot dewe gitu ya, lompat-lompat sendiri, golong-golong sendiri. Padahal bolanya di depan gitu loh. Nah, tapi ketika bola itu datang ke belakang, waktu mendekat, dia akan melakukan action, tindakan ketika bola itu datang kepada dia gitu. Betul. Nah, begitu juga kita tim Praise and Worship ada partnya di mana kita akan bermain partnya kita, ada bagian di mana kita mengenakan lagu ini loh yang lebih penting. That's right. Betul banget Mas. Betul. Entah itu WL kadang over dalam bermain nada gitu. Wah, di enak-enak no. Terus habis gitu misal nada umum lagunya itu di nggak masalah sebenarnya, diimprovisasi nggak masalah. Tetapi ketika too much itu akhirnya jemaat bingung, ini lagu ini ya apa sih? Khususnya jemaat baru yang nggak ngerti lagu itu. Betul. Ini lagunya seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Identitas lagunya sudah hilang. Identitas lagunya sudah hilang, akhirnya kita sebagai tim altar yang bertugas untuk mengajak jemaat bersama-sama untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, itu akhirnya tidak berfungsi gitu. Oke. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Dan. Thank you Ren. Nanti buat kesempatannya. Jangan kapok-kapok ya Mas sama saya, nanti kita zoom lagi. Ya, jangan kebalik juga ya nanti ya. Saya balik. Jangan kapok-kapok juga ya. Waduh. Enggak.
Semua cerita Terima yang kasih tadi itu banyak. sangat memberkati saya secara pribadi, Mas Dan. Puji Tuhan ya. Terima kasih Mas Dan untuk Thank bisa you, Ren. sama-sama kita bisa share tentang kehidupan, bagaimana Ya. pelayanan dan juga pujian penyembahan dalam hidupnya kita. Terima kasih. Siap, thank you, Ren. Dan untuk kalian semua. Salam buat istri dan anak-anak ya. Oh ya, saya juga salam untuk Kak Kenny. Ya. Siap. Ya, oke. Untuk kalian semua juga yang sudah melihat YouTube, terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya membuka donasi kepada kalian yang tergerak memberikan donasi kepada saya. Sebagai bentuk dari dukungan dari teman-teman sekalian kepada saya. Dukungan ini akan membuat saya bersemangat lagi menciptakan konten-konten gratis kepada kalian semua. Seberapapun pemberiannya, saya terima dengan sukacita. Terima kasih.